Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membacakan kisah tentang Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau yang akrab dengan sapaan Gus Mik. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Jazuli Usman, pendiri Ponpes Al-Falah Mojo Kediri. Gus Mik adalah pendiri majelis zikir bernama Jamiah Dikrul Ghafilin. Majelis ini terkenal juga dengan sebutan Jantiko Mantap. Gus Mik adalah seorang waliullah yang memiliki gaya dakwah yang menurut pandangan orang awam tidak lazim, namun cukup menarik untuk disimak. Gus Mik dikenal dengan berbagai karomahnya. Dengan kita berziarah dan mendengarkan kisah-kisah karomah dari Gus Mik, atau kisah karomah para wali, para sunan dan kiai-kiai sepuh lainnya, insya Allah bisa menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini adalah sedikit kisah dan karomah dari Gus Mik. Banyak ulama dan masyarakat yang meyakini bahwa Gus Mik merupakan kiai yang memiliki karomah kewalian sejak kecil. Dikisahkan ketika itu ada beberapa orang yang sedang mancing. Kebetulan Gus Mik kecil datang dan melihatnya. Di saat itulah para pemancing terkejut, dan mereka bersaksi bahwa seketika itu banyak ikan-ikan yang berdatangan, dan para pemancing itu pun mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal lain yang menjadikan masyarakat percaya bahwa Gus Mik memiliki karomah kewalian sejak kecil adalah setelah peristiwa beliau hanyut di sungai. Seperti anak kecil pada umumnya, saat itu Gus Mik kecil senang bermain dengan para santri di dekat sungai. Suatu ketika Gus Mik terseret arus. Santri-santri yang bermain dengannya panik dan mencari bantuan ke pesantren. Ketika semua orang di pesantren mengira ia terbawa arus sungai hingga jauh, mereka justru menemukan Gus Mik duduk tenang di bibir sungai. Ketika ditanya dari mana saja, Gus Mik mengaku telah diajak jalan-jalan oleh Nabiullah Khidir. Sejak saat itulah karomah kewaliannya Gus Mik tersebar dan dipercaya oleh masyarakat. Gus Mik terkenal kerap melakukan dakwah dengan cara menyusuri jalan-jalan di Jawa Timur, keluar masuk dunia remang-remang atau kelab malam untuk melakukan siar agama. Beliau juga kerap terlihat berbaur dengan tukang becak, pedagang kopi di pinggir jalan dan perempuan-perempuan malam. Pernah suatu hari Gus Mik mendatangi para pemabuk dan ikut bergabung menemani mereka dengan minum minuman keras. Sudah berbotol-botol bir yang mereka minum. Mereka semua sudah mabuk berat. Namun anehnya Gus Mik tetap tampak segar, sepertinya tidak terpengaruh sama sekali oleh alkohol. Ternyata di saat Gus Mik minum, beliau dapat merubah miras itu menjadi air putih biasa. Sehingga Gus Mik tidak ikut mabuk, hingga para pemabuk itu pun akhirnya tobat. Dalam keseharian Gus Mik menyukai fashion yang trendy. Tidak seperti kiai-kiai pada umumnya. Gus Mik sering terlihat memakai celana jeans, kaos oblong, dan kacamata hitam setiap kali melakukan syiar agama di jalan-jalan. Orang-orang percaya bahwa Gus Mik mengenakan kacamata hitam untuk menutupi air matanya yang selalu berlinang setiap melihat orang-orang yang bergaul dan jauh dari ajaran agama. Dakwah dan ajaran dari Gus Mik yang mendatangi jalan-jalan, dunia remang-remang atau kelab malam, kemudian terkenal dengan sebutan suluk jalan terabas. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sedikit kisah tentang Gus Mik. Dan beliau dimakamkan di Jalan Makam Aulia, Dusun Tambak Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan hingga kini, makamnya Gus Mik selalu ramai didatangi oleh para peziarah. Semoga suatu saat, kita semua bisa diperjalankan Allah untuk bisa berkunjung atau berziarah di makam Gus Mik. Karena menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani, hikmah berziarah itu ada 4, yaitu 1. Untuk mengingat mati dan akhirat. 2. Untuk mendoakan ahli kubur. 3. Untuk mendapatkan keberkahan. 4. Memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi, seperti ziarah ke makam orang tua. Semoga sehat, bahagia, dan barokah selalu untukmu. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.